Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovely Angginanta Putri dari S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 12300222019. Baik, sebelum saya memaparkan materi yang telah saya buat, yang terhormat untuk dosen pengampu mata kuliah Fiskes dan Biokimia, Ibu Kurniastuti STMT, dan teman-teman saya yang mungkin saja melihat video saya ini, yang saya cinta, yang saya banggakan. Baik, untuk yang pertama di sini ada apa sih biolistrik itu? Jadi, biolistrik itu adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat, akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini tertimbun di dalam pusat akal harus dituntun oleh sesuatu yang mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Pengamatan terhadap gaya listrik dapat ditelusuri sampai pada zaman Yunani kuno. Orang-orang Yunani kuno telah mengamati bahwa setelah batu amber digosok, batu tersebut akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu. Sedangkan kata listrik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron kelistrikan. Memegang peranan penting dalam bidang kedokteran, ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul di dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dengan magnet pada permukaan tubuh manusia. Listrik yang ada pada tubuh kita disebut biolistrik. Untuk selanjutnya, terdapat macam gelombang arus listrik. Macam-macam gelombang arus listrik tersebut terdapat 6. Yang pertama ada arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua ada arus setengah gelombang atau telah diarahkan. Yang ketiga ada arus searah penuh tetapi masih mengandung ripple atau desir. Yang keempat terdapat arus searah murni. Yang kelima ada Faraday, dan yang terakhir ada arus gigi gergaji. Baik, untuk selanjutnya terdapat EMG. Apa sih kepanjangan EMG tersebut? Jadi kepanjangan EMG adalah elektromiogram. Elektromiogram atau EMG tersendiri ini adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. EMG atau elektromiogram ini terdapat fungsinya, yaitu berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. IMG ini juga terdapat cara penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal, neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis ada 25-2000 atau sistem kerja IMG pada beberapa serat otot, yaitu elektroda. Permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Untuk selanjutnya terdapat EKG. Kepanjangan dari EKG tersebut adalah elektrokardiogram. EKG tersebut adalah yaitu pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsi EKG yaitu merupakan standar untuk diagnosis jantung, memandu tingkatan terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, membantu menemukan gangguan elektrolit, memungkinkan penemuan abnormalitas. Untuk EKG tersebut ada cara penggunaannya, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini dilakukan dengan menempelkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Lalu aktivitas listrik akan berjalan dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda setiap fase detak jantungnya.
Untuk selanjutnya ada EGG atau elektrogastrogram. EGG tersebut suatu gerakan yang terjadi pada otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. EGG tersebut mempunyai fungsi tersendiri, yaitu terdapat dua fungsi. Yang pertama ada elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Dan yang kedua ada elektrogastrogram sebagai penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas molektik pada lambung. Pada EGG tersebut mempunyai cara kerja tersendiri, yaitu sebagai elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Untuk selanjutnya ada ENG atau elektroneurogram. ENG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. ENG tersebut mempunyai fungsi tersendiri, yaitu berfungsi mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miasteni. Untuk ENG tersendiri mempunyai cara penata laksanaannya, yaitu biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirimkan ke sistem akuisis, yang biasanya memungkinkan untuk menvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensi aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. ERG adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. ERG mempunyai fungsi, yaitu untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Pada uji ERG, pasien akan memakai tembelan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata, dan lensa kotak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya, dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak yang mata ketika disorot cahaya. Untuk selanjutnya terdapat EEG. Kepanjangan dari EEG adalah elektroencephalogram. EEG adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. EEG berfungsi untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson, mendiagnosa lesi desak ruang lain, mendiagnosa cedera kepala, periode keadaan pingsan atau dementia, narkolepsi, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. EEG mempunyai cara penggunaannya, yaitu dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan atau saya sampaikan. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan mengukur sinyal yang sesuai secara selektif. Kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tertentu. Di bab ini kita membahas bagian dari sinyal listrik tersebut. Yang pertama terdapat EKG, ada EEG, EMG, ERG, EUG, MKG, dan MEG. Baik, itu tadi materi yang telah saya sampaikan atau telah saya paparkan. Terus selanjutnya saya akan menutup presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your
heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying